Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkap adanya puluhan ribu aparatur sipil negara yang mendapatkan bantuan sosial, baik program Keluarga Harapan maupun program bantuan non-tunai. Mengapa kesalahan data seperti ini masih saja terjadi? Apa yang harus segera diperbaiki agar bantuan sosial betul-betul bisa diterima oleh warga yang membutuhkan? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dan pengamat kebijakan publik Rian Nugroho. Bung Abraham, selamat malam. Pak Rian, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat selalu. Terima kasih, saya sehat selalu. Semoga Bung Abraham dan Pak Rian juga. Bung Abraham, saya mau ke Anda lebih dulu. Jadi kesalahan data penerima bansos ini berulang kali terjadi. Apa evaluasi dari pemerintah ketika hal yang seperti ini terus terjadi selama pandemi, di mana orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ya memang harus dibantu? Bung Abraham? Saya tidak bisa mendengar suara Bung Abraham. Oke, kita beralih terlebih dulu ke Pak Rian. Pak Rian? Ya. Saya mau tahu pendapat Anda dulu ketika Anda pertama kali mendengar ada berita ini. 31.000 ASN mendapatkan bansos yang harusnya bukan untuk mereka. Jadi ini ada dua masalah yang sangat nyata. Pertama masalah yang sifatnya administrasional, kedua masalah kultural. Apa itu administrasional? Ternyata sampai hari ini itu yang namanya administrasi di Kementerian Sosial, datanya itu masih tidak rapi. Jadi ketika Bu Risma seperti ini, maka kalau orang Jawa Timur bilang, apokmu kapan gitu kan ya. Bu Risma itu orang detail loh itu. Yang kedua, masalah kultural. Yang terjadi adalah yang namanya masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan sosial itu tetap menerima, berarti secara budaya beliau nggak mempunyai semacam kepekaan sosial atau kalau kasarnya ya tidak tahu malu gitu. Nah ini terjadi karena selama ini kita berusaha di negara hukum, jadi kalau belum sampai ketahuan ketangkep itu nggak perlu malu. Nah itu namanya kita menjadi masyarakat namanya guilt society. Kita nggak mampu jadi shame society. Kalau shame society itu rasa malunya besar. Nah ini negara hukum itu punya efek seperti ini karena yang dikembangkan adalah praktek hukum daripada pengembangan budaya yang siap untuk melakukan hal-hal yang baik tanpa harus ada hukum. Nah, gitu, Mbak. Pak Rian, itu kan kalau dari sisi penerimanya, bagaimana dari sisi penyalurnya ketika datanya masih menunjukkan bahwa ada ribuan PNS yang masih menerima bansos padahal seharusnya tidak? Oke, jadi tadi saya katakan ini masalah administrasional. Tetapi ini sebenarnya yang namanya data ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah sendiri selama masyarakat tidak aktif mengupdate. Jadi contoh seperti ini. Mungkin kita perlu bertahun-tahun untuk betul-betul tahu misalnya untuk kasus seperti ini ya. Untuk betul-betul tahu kepada orang. Sehingga seharusnya itu ada model yang namanya feedback data di mana katakanlah saya sebagai dosen gitu ya menerima bansos, maka segera saya update ini saya nggak boleh. Dengan demikian model seperti ini adalah model kalau misalnya ada listrik mati, maka bukan cuma PLN yang itu mencari mana yang mati, tetapi pelanggannya bilang listrik saya mati. Jadi yang namanya manajemen data itu nggak bisa satu arah. Nah data dua arah ini yang pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya. Mudah-mudahan nanti menjadi pemikiran baru agar dualitas ini ketemu di tengah-tengah dan jadi kita punya data yang kuat ini. Tapi kalau dibandingkan dengan listrik misalnya kan kalau mati kan masyarakat yang rugi sehingga mau tidak mau mereka harus melapor karena mereka tidak mau rumahnya tidak ada listrik begitu. Tapi kan kalau bansos siapapun yang menerima biasanya kan merasa jangan-jangan memang saya berhak, jangan-jangan memang saya seharusnya menerima ini. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya tapi toh bansos sudah ada di saya begitu. Ini kan sesuatu yang berbeda dengan masalah listrik mati begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Nomor satu adalah memang yang tadi ada saya baca dari Pak Menteri Mentan bahwa memang tidak ada kejelasan pasti boleh apa nggak boleh. Tapi kedua, apabila memang kita masuk sebagai civil servants ya memang harus berani untuk mengeluarkan diri dari kelompok yang mendapatkan bantuan tadi. Nah, ini lagi-lagi masalah budaya. Jadi, kalau yang masalah enak itu biasanya langsung terima saja. Tetapi apabila secara budaya merasa bukan haknya, nah ini dilakukan tidak boleh. Nah, saya kira ini perlu yang namanya ke depan ya. Ini namanya pendidikan bagi masyarakat kita untuk berbuat baik bahkan tanpa harus nunggu hukum. Nah, ini memerlukan pembelajaran luas bagi kita nanti. Pak Rian tadi sudah mengevaluasi yang dapat bantuan.
Bagaimana dengan evaluasi internal pemberi bantuan? Bung Abraham, evaluasi pemerintah karena hal yang seperti ini sering terjadi, apa ini? Ya Mbak, cara pandangnya nggak seperti itu. Bahwa ada 31.000 ternyata PNS yang menerima bansos itu adalah capaian. Artinya ada perbaikan data yang dilakukan oleh Kemensos. Sebagai latar belakang, pada awal-awal Bu Risma ditunjuk sebagai Menteri Sosial, Presiden menyampaikan terkait dengan permasalahan data, terutama data di TKS. Di awal itu Mbak Sofia, ada 49 juta data yang kalau bahasa umumnya itu corat marut lah, 49 juta. Nah saat ini per 4 November, Bu Risma dengan jajarannya sudah membenahi sekitar 33 juta. Oke, apakah Anda mau bilang bahwa dulu bocor besar, sekarang bocor kecil tapi masih bocor, itu sebuah prestasi? Betul, perbaikan itulah prestasi Mbak Sofia. Jadi yang 33.000 diperbaiki itu adalah prestasi. Ke depan dari 33.000 tidak akan diberikan lagi bantuan sosial. Nah penyebabnya apa itu kan kita belum bisa menjudge ke mereka. Misalnya tadi Dr. Rian menyampaikan terkait dengan kultur. Perlu diketahui setiap tahun ada sekitar 150.000 masyarakat yang diterima sebagai PNS. Setiap tahun sekitar 110.000 masyarakat yang pensiun dari PNS. Jadi sangat memungkinkan juga ada masyarakat yang dulu bukan PNS, masuk di DTKS, namun di 2-3 tahun berikutnya dia ternyata jadi PNS dan namanya masih masuk di dalam DTKS. Dalam 5 tahun Mbak Sofia ada 700.000 pergerakan data PNS. Jadi dari angka 33.000 ini belum tentu karena kesengajaan. Namun apabila ada indikasi kesengajaan, maka Pak Menteri Pan-RB sudah sangat tegas. Hukuman disiplin akan segera diterapkan. Kenapa sudut pandangnya menganggap ini sebagai prestasi, alih-alih menganggap ini sebagai sebuah belum sempurnanya birokrasi pendataan yang dilakukan pemerintah? Karena sebelumnya itu kan kita corat marut nggak ada yang dibenerin. Sekarang sedang dibenahi. Itu adalah prestasi dari Kementerian Sosial. Jadi artinya ketika ada 33 juta, termasuk yang 33.000 itu ya, tapi totalnya itu 33 juta data yang dibenahi. Artinya ada 33 juta masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial dan mendapatkan bantuan sosial. Yang perlu dilihat itu Mbak Sofia. Baik, apakah Pak Rian setuju dengan menyebut hal ini, bocornya 31.000 ASN mendapatkan bansos sebagai sebuah prestasi? Akan dijawab sesaat lagi, Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.